Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok akut renal failure ingin menjelaskan tentang penyakit akut renal failure. Saya anak Wisri Indonesia dengan NPM 021. Saya Alvina Zahra dengan NPM 049. Saya Nadia Nafisa Fahria dengan NPM 010. Saya Ainun Mardiatu Syadia dengan NPM 002. Saya Indri Nabila Alessandrina dengan NPM 033. Yang pertama ada pengertian ginjal. Ginjal merupakan organ penting dalam tubuh yang berfungsi untuk membuang metabolisme dan juga untuk mengeluarkan racun melalui urin. Nah, ginjal ini merupakan organ ekskresi atau pembuangan. Ginjal itu bentuknya seperti kacang, lalu besarnya seperti kepalan tangan. Lalu yang kedua ada ginjal. Gangguan ginjal. Gangguan ginjal akut dapat diartikan sebagai penurunan tiba-tiba dan cepat atau parah pada fungsi filtrasi ginjal. Lalu yang selanjutnya adalah anatomi ginjal. Nah, berdasarkan gambar di sini, ginjal sebelah kanan dan sebelah kiri itu letaknya tidak sama. Kenapa? Karena posisi ginjal kanan itu memberikan space kepada organ hati. Maka dari itu, posisi ginjal kanan lebih rendah dan lebih kecil daripada ginjal kiri. Bagian ginjal yang pertama itu ada nefron. Nefron itu fungsinya untuk menyaring dan menyerap kembali zat atau molekul air yang dibutuhkan oleh tubuh. Yang kedua itu ada renal arteri atau pembuluh darah arteri yang berfungsi untuk membawa darah dari jantung ke ginjal. Yang ketiga ada renal vein atau pembuluh vena yang membawa darah keluar dari ginjal dan balik lagi ke jantung. Yang ketiga ada ureter untuk menghubungkan ginjal ke kandung kemih. Lalu ada renal pelvis, jalan bagi urin menuju kandung kemih. Lalu ada renal piramid untuk mengangkut cairan yang ada di tubuh ke ginjal. Lalu ada korteks melindungi ginjal dari kerusakan. Dan yang terakhir ada medula, membawa cairan yang akan masuk dan membawa urin keluar dari ginjal. Untuk selanjutnya adalah fisiologi ginjal. Yang pertama itu mempertahankan keseimbangan kadar air atau H2O dan osmolaritas tubuh. Yang kedua, membantu mempertahankan kadar asam basa cairan tubuh dengan mengatur H+ dan HCO-. Yang ketiga, membuang sisa metabolisme yang beracun bagi tubuh. Yang keempat, membuang berbagai komponen asing seperti obat dan bahan adiktif lainnya. Kelima itu ada memproduksi eritropoietin dan renin. Yang keenam, ada mengubah vitamin D menjadi bentuk aktif. Selanjutnya ada patofisiologi dari akut renal failure. Yang pertama itu ada prerenal, intrarenal, dan postrenal. Prerenal itu terjadi karena penurunan aliran darah datang dari hal-hal yang terjadi sebelum darah masuk ke dalam ginjal. Jadi prerenal ini terjadi di nefron, lebih tepatnya di glomerulus. Jadi itu darah masuk ke dalam arteri renalis dan dilanjutkan ke arteriol. Setelah itu lanjut ke glomerulus dan tubulus. Jadi di glomerulus ini terjadi filtrasi darah, di mana setelah filtrasi darah dilanjutkan ke tubulus. Dan di tubulus ini tuh darah tuh mengalami reabsorpsi dan sekresi. Reabsorpsi itu tuh jadi tubuh kita masih butuh, walaupun tubuh kita masih butuh elektrolit walaupun sudah difiltrasi, jadi diserap oleh ginjal lagi, jadi dinaikkan ke ginjal lagi. Dan ada sekresi itu tuh elektrolit yang sudah tidak dibutuhkan di darah itu akan diserap oleh ginjal dan dibuang oleh urin. Nah, yang diabsorpsi itu kan seperti urea dan kreatinin yang sudah mutlak jumlahnya. Jika darah yang masuk ke dalam ginjal sedikit, tetapi zat yang direabsorpsinya tetap dalam jumlahnya, otomatis laju filtrasi glomerulus itu bakalan turun dan menyebabkan oliguria atau rendah produksi urin. Makanya jika kita dehidrasi, urin kita akan berwarna coklat atau berbau. Nah, itu tuh penyebab awalnya tuh dari pendarahan, dehidrasi, muntah dan diare. Selanjutnya itu ada intrarenal failure. Jadi terjadi kerusakan di glomerulus, tubulus, dan interstitium. Nah, ini tuh penyebabnya dari penyebab prerenal sebelumnya. Jadi kalau misalkan prerenalnya kita darahnya masuknya sedikit, dan itu tuh akan mengakibatkan ke intrarenal kita. Jadi di tubulus itu terdapat
namanya sel epitel, di mana sel epitel itu membutuhkan oksigen dari darah. Jadi jika darah kita sedikit, maka sel epitel nggak bakalan dapet oksigen dari darah kita, sehingga sel epitel itu akan mati. Nah, sel-sel yang mati ini dapat terkelupas dan akhirnya membuat penyumbatan di tubulus. Pos renal akut. Pos renal akut adalah kondisi filtrat ginjal atau urin tidak bisa keluar karena terhalang oleh sesuatu yang menekan atau menghalangi ureter atau uretra. Pos renal akut paling sering disebabkan oleh adanya obstruksi seperti nefrolitiasis atau batu ginjal ataupun urolitiasis atau batu kandung kemih, di mana pada kondisi ini terjadi peningkatan tekanan intratubular dan reaksi inflamasi yang menyebabkan penurunan filter glomerulus. Nah, setelah itu urin akan menumpuk. Setelah menumpuk, urin akan kembali ke ginjal karena tidak bisa keluar. Hal itu membuat urin menekan jutaan tubulus yang ada di ginjal. Selanjutnya, interpretasi hasil lab. Kriteria cedera ginjal akut yang saat ini dipakai adalah kriteria KDIGO. Tahun 2012, KDIGO melakukan analisis retrospektif melalui uji klinis pada cedera ginjal akut berdasarkan kriteria Riffel dan Akin. Berdasarkan hasil tersebut, KDIGO kemudian menetapkan kriteria diagnosis dan klasifikasi untuk cedera ginjal akut. Beberapa biomarker berdasarkan lokasi terjadinya IC nampak pada tabel 2. Beberapa biomarker tersebut akan dibahas, terutama biomarker yang saat ini sudah dapat dilakukan pemeriksaan secara otomatis ataupun menggunakan POCT atau Point of Care Test. Faktor-faktor hasil dari resiko penyakit gagal ginjal akut. Yang pertama yaitu ada faktor resiko yang dapat berubah. Yang pertama yaitu ada diabetes tipe 2, yang kedua yaitu ada hipertensi, yang ketiga yaitu ada konsumsi obat peredam nyeri, yang keempat yaitu ada narkoba, psikotropika dan zat adiktif, yang kelima yaitu ada radang ginjal. Kemudian ada faktor resiko yang tidak dapat berubah. Yang pertama yaitu ada riwayat keluarga penyakit ginjal, yang kedua yaitu ada kelahiran prematur, yang ketiga yaitu ada trauma di daerah abdomen, yang keempat yaitu jenis penyakit tertentu seperti lupus, AIDS, hepatitis C, dan lain-lain. Kemudian yaitu ada dampak dari penyakit gagal ginjal akut. Penyakit gagal ginjal akut dapat memiliki dampak serius pada kesehatan, seperti penumpukan racun dalam tubuh, ketidakseimbangan cairan dan elektrolit, kemudian ada gangguan pada fungsi organ lainnya. Kemudian penderita juga memungkinkan mengalami gejala seperti penurunan produksi urin, tekanan darah tinggi, dan mudah mengalami kelelahan. Selanjutnya ada cara pencegahan. Cara pencegahan untuk penyakit ini terbagi menjadi 3, yaitu pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Pencegahan primer adalah mencegah timbulnya penyakit ginjal sebelum proses penyakit ginjal dimulai. Lalu yang kedua ada pencegahan sekunder. Nah, pencegahan ini adalah menyarankan langkah-langkah pencegahan dan diagnosis dini dan perawatan yang tepat untuk penyakit ginjal agar penyakit tersebut tidak menjadi lebih berat. Yang ketiga ada pencegahan tersier. Pencegahan tersier adalah pengelolaan penyakit yang benar untuk mengendalikan perkembangan penyakit dan mencegah komplikasi yang parah. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.